Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepa Pramadiana dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mandiri 2.3, yaitu tentang kasus 1, mengenai konsultan bangkrut cetak uang palsu. Yang pertama yaitu faktor penyebab terjadinya kasus tersebut, yaitu faktor ekonomi. Mengapa faktor ekonomi? Karena pada saat itu pelaku mengalami krisis ekonomi di keluarganya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, maka pelaku tersebut nekat untuk mencetak uang palsu. Jenis pelanggaran hukum yang dilakukannya yaitu tindak pidana pemalsuan uang. Yang nomor 3 yaitu ketentuan perundang-undangan yang dilanggar, yaitu mengenai Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, Pasal 36 ayat 1, 2, dan 3, Pasal KUHP tentang pembuatan uang palsu tindak pidana berkelanjutan. Keempat yaitu sanksi yang kemungkinan akan diterima oleh pelaku, yaitu sesuai dengan Pasal 36 ayat 1 dan 2, adalah pidana maksimum penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak yaitu 10 miliar rupiah. Sedangkan Pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, unsur-unsur pidananya diantaranya adalah unsur setiap orang dan unsur setiap yang mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahui rupiah palsu. Adapun pidana yang lebih berat yaitu pada Pasal 244 KUHP, yaitu barang siapa yang memalsu, meniru, dan memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh negara dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana 15 tahun penjara. Yang kelima yaitu solusi agar kasus tersebut tidak terulang. Solusi untuk mencegahnya atau sebelum terjadi kasus tersebut yaitu dengan cara menangani atau mencegah faktor penyebab terjadinya kasus tersebut, misalnya dengan mengadakan penyuluhan atau seminar untuk mengembangkan tanggung jawab sosial warga, atau juga untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada orang-orang yang terdampak oleh PKH atau mungkin orang-orang yang menganggur. Dan jika telah terulang, maka pemerintah harus lebih tegas dalam menangani hal tersebut. Sekian dari saya, lanjut ke kasus 2 yaitu oleh Yuda Teguh Pratama. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kedua kasus di atas, faktornya adalah karena adanya faktor himpitan dan kekurangan ekonomi untuk menopang dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis pengingkaran umum yang dilakukan, kasus 2, yaitu jenis pelanggaran hukum yang dilakukan tindak pidana kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika yang diperbuat oleh inisial R yang berniat menjual daun ganja. Penyalahgunaan narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tujuannya yaitu memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 2. Mencegah dan melindungi bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba. Pasal 114 tentang pengedaran, penyalahgunaan narkoba. Adapun sanksi penjara pasal 111, 112, 113, dan 114 adalah minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Menanamkan akhlak mulia sejak dini dan meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.